Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K pada SDN 1 Pejuden. Sebelumnya perkenalkan, saya Nelawati, angkatan keempat, unit kerja SDN 1 Pejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Di sini ada 5 bab yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah bab pendahuluan. Pendahuluan ini ada 3. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang diadakannya orientasi P3K. Yang pertama itu adalah aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah serta diangkat resmi oleh pemerintah. Kemudian latar belakang yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pada pasal 70 dan 102. Terakhir, latar belakang dari bab pendahuluan ini adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kompetensi pegawai negara sipil. Adapun maksud dan tujuan dari diadakannya orientasi ini adalah tujuan dari orientasi ini dengan perjanjian kerja P3K adalah untuk memberikan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara, implementasi yang berakhlak, dan manajemen pegawai sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Nah, adapun waktu diselenggarakannya orientasi P3K ini dimulai tanggal 13 sampai dengan 30 November 2023 dengan kombinasi sinkronus dan asinkronus melalui Google Classroom dan Google Meet. Kemudian bab yang kedua, bab 2 adalah nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Adapun visi dan misi Kabupaten Cirebon ini yaitu visinya adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Nah, adapun misinya yaitu Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, Kabupaten Cirebon yang maju dan aman. Masih bab 2 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan pasal Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan dan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon, itu ada bagan struktur organisasinya Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari yang dikepalai oleh Bapak Bupati, kemudian Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah atau Sekda. Adapun bagian-bagian ini ada pada bagian bawah ini ada tupoksinya masing-masing, bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu adalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Masih bab 2 tentang manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Penilaian dan manajemen kinerja P3K itu sesuai dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 2014
bahwa manajemen P3K terdiri dari satu, penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan P3K, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat penggajian dan tunjangan, serta terakhir pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan, dan ASN yang berakhlak. Itu adalah bab 2 selesai. Kemudian bab 3. Bab 3 itu tentang Renstra SDN 1 Kejuden. Renstra itu adalah rencana strategis SDN 1 Kejuden. Kami dari SDN 1 Kejuden ini mempunyai visi dan misi SDN 1 Kejuden, tetapi tidak semuanya kami jabarkan, hanya salah satunya saja yang kami jabarkan, bahwa tujuan jangka pendek di SDN Negeri 1 Kejuden itu yang pertama, ini hanya salah satunya aja, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan pada 100% peserta didik yang diselenggarakan baik dalam bentuk tatap muka ataupun dalam bentuk kegiatan proyek. Di sini di SD kami itu ada yang namanya pembiasaan. Setiap hari Jumat kami mengadakan yasinan oleh anak-anak, dan setelah pulang sekolah setiap harinya itu kami mengadakan sholat duhur berjamaah di musola yang kami buat di SDN 1 Kejuden. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah 2-3 tahun ke depan, kami ingin membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat berlandaskan profil pelajar Pancasila. Di sini kami menekankan bahwa peserta didik itu dari sejak kelas 1 itu sudah dididik supaya mereka tidak melakukan pembulian, atau di sini kami menerapkan profil pelajar Pancasila supaya anak didik kami tetap menjadi pelajar Pancasila yang berakhlak. Kemudian yang ketiga, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang atau 4 tahun ke depan, kami beserta guru-guru SDN 1 Kejuden ingin menghasilkan lulusan siswa-siswi atau pelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, peduli terhadap lingkungan ataupun sesama, berdaya juang tinggi, cinta tanah air, bangga pada budaya bangsanya, tenggang rasa, mengembangkan minat serta bakat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah tujuan jangka panjang kami ke depan, 4 tahun ke depan. Adapun visi misi SDN 1 Kejuden, visinya adalah kami mempunyai visi yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, cerdas, terampil, jujur, dan mandiri yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu visi kami, visi dari SDN 1 Kejuden. Kemudian yang terakhir, misi dari SD kami adalah 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misi ini kenapa? Makanya kami di SD kami itu diadakannya yasinan, pembiasaan yasinan, dan juga sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, mewujudkan peserta didik yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang berprestasi. Yang keempat, menumbuhkan semangat dan kemandirian dan kejujuran. Kelima, menumbuhkan potensi, bakat, minat peserta didik. Keenam, mewujudkan nilai budaya seperti nilai budi pekerti
bakti luhur dalam kehidupan dengan membiasakan budaya 5S. 5S itu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Makanya setiap pagi di SD kami itu guru-gurunya selalu menyambut siswanya dan membiasakan budaya 5S ini. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan semangat nasionalisme dan berwawasan lingkungan. Itu adalah misi, visi, dan tujuan dari SDN 1 Kejuden. Kemudian bab 3. Bab 3 ini tentang struktur organisasi SDN 1 Kejuden. Di sini ada foto-foto dari guru-guru SDN 1 Kejuden. Yang pertama ini adalah kepala sekolah kita, Pak Wawan Gunawan. Kemudian yang kedua Ibu Nia yang menduduki kelas sebagai wali kelas 2. Kemudian Ibu Lilis sebagai guru PAI, Pak Niki sebagai guru kelas 5, saya sendiri Nelawati sebagai guru kelas 1, Nita Rostiana guru kelas 4, Yoga Rinaldi sebagai guru kelas 6, Apip Faisal sebagai guru kelas 5, Adinda Kursita guru kelas 1, Abdul Hani sebagai guru PJOK, Dedi Aprilianti sebagai guru kelas 3, dan Afifah Diawulansari sebagai operator SD. Terakhir Nurul Laila sebagai penjaga sekolah. Di sini di SDN 1 Kejuden ini terdiri dari ASN-nya ada 7, dan honorernya itu ada 6, honorer 6. Nah, itu adalah struktur organisasi di SD kami. Kemudian masih bab 3 tentang tupoksi P3K. Untuk tupoksi P3K berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Mendidik, mengajar, melatih, membantu tugas kepala sekolah, kemudian memajukan sekolah dalam segala bidang, melaksanakan tugas ekskul, melaksanakan tugas kurikuler dan ekstrakurikuler. Di SD kami ada ekstrakurikulernya itu adalah pramuka, kemudian dokcil, pramuka dan dokcil. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan pembimbingan siswa. Pembimbingan siswa ini dilaksanakan kalau misalnya kita akan mengadakan perlombaan ataupun pada siswa-siswi kelas 1 yang tidak bisa membaca, maka kami akan melaksanakan pembimbingan pada siswa. Kemudian yang ke bab 4. Bab 4 ini adalah program atau tugas dari kami sebagai P3K yang melaksanakan orientasi. Itu rencana hasil kerja P3K. Rencana hasil kerja P3K saya pribadi sebagai guru kelas 1 akan melakukan 3 kegiatan atau program. Yang pertama itu pengenalan huruf abjad. Pengenalan huruf abjad. Nah, pengenalan huruf abjad ini melalui kartu huruf itu tujuan kinerja kami adalah siswa dapat mengenal semua huruf abjad. Ya, indikatornya siswa sudah hafal semua huruf abjad dan kami alokasikan waktu
tahunnya itu Juli 2024 sampai Juni 2025. Di sini pengenalan huruf abjad karena kami melatar belakanginya karena setiap kelas 1 itu semuanya, tidak semua pada awal masuk ajaran baru itu tidak semuanya hafal atau tahu tentang huruf abjad, sehingga saya pribadi ingin mempunyai program supaya anak-anak dari kelas 1 itu bisa mengenal huruf abjad dari A sampai Z dengan cara saya memberikan melalui kartu huruf itu awal masuk saya menyebutkan kartu huruf dan anak akan menyebutkannya itu satu persatu. Kemudian setelah itu pada saat mau pulang saya juga akan memberikan lagi kartu huruf yang mereka harus sebutkan huruf apa itu. Nah, itu adalah program saya dengan tujuan supaya anak didik saya dari kelas 1 ini semuanya sampai nanti tuntas mereka itu mengenal atau hafal dengan huruf, baik itu menyebutkan atau menulis huruf tersebut. Kemudian program saya yang kedua atau kegiatan saya yang kedua adalah literasi dengan menggunakan buku bergambar. Nah, literasi dengan menggunakan buku bergambar ini tujuan kinerjanya supaya siswa itu lebih tertarik untuk membaca. Kalau siswa sudah tertarik pada bukunya, mudah-mudahan siswa tertarik juga untuk membaca dan belajarnya. Indikatornya siswa bisa membaca tuntas. Waktunya, kalau masih waktu yang saya programkan itu tahun 2025 sampai Juni 2026. Nah, untuk literasi ini karena banyak siswa yang tidak semua siswa kelas 1 itu bisa membaca dengan baik dan lancar, sehingga saya melatar belakangi kegiatan ini seperti itu, sehingga waktunya itu pembiasan literasinya itu pada saat mereka melaksanakan tugas, pada saat mereka menulis atau diberikan tugas oleh saya pada saat KBM, maka anak-anak itu satu persatu mereka akan saya panggil untuk membaca dan memilih buku yang bergambar yang saya sediakan. Itu adalah rencananya. Kemudian yang ketiga, rencana yang terakhir adalah penyampaian materi dengan menggunakan lagu-lagu yang menarik dan populer. Tujuannya itu supaya siswa tidak bosan dalam kegiatan belajar mengajar. Indikator pencapaiannya siswa lebih paham terhadap materi yang saya sampaikan. Nah, waktunya itu saya alokasikan Juli 2026 sampai Juni 2027 sampai 2027. Itu adalah kegiatan yang terakhir. Jadi kegiatan yang terakhir ini pada saat saya menyampaikan materi apa saja yang bisa, jadi materi tersebut saya lakukan supaya anak-anak lebih mengingat dan lebih semangat lagi untuk materi yang saya sampaikan, sehingga mereka tidak bosan. Itu tujuan saya. Kemudian yang berikut adalah simulasi video-video dari tiga kegiatan yang saya programkan. Yeay!
I. Yang lainnya diam. C. Yang lainnya diam. Ayo maju. Maju, 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 maju. Belum. Dari depan. A. Ya.
dari kegiatan orientasi P3K yang saya laksanakan atau yang sedang saya laksanakan ini, kami yang pertama masa orientasi ini kesimpulan dari bab 1 sampai terakhir ini, masa orientasi ini memberikan pemahaman kepada saya khususnya dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintahan Kabupaten Cirebon. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K adalah salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh P3K. Yang terakhir, setiap ASN P3K harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu adalah kesimpulannya. Dan terakhir, saran untuk diri saya sendiri, bagi ASN sendiri diharapkan untuk terus mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya supaya bisa lebih memajukan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, guru sebagai ASN dalam melaksanakan tugasnya hendaknya total dan memiliki loyalitas yang tinggi sehingga kita bisa melayani sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Nah, untuk sekolah, sarannya supaya sekolah ini bisa hendaknya selalu memberikan dukungan terhadap guru dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat meningkatkan mutu peserta didik serta kualitas pelayanan pendidikan. Nah, itu adalah sedikit presentasi yang saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.